Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas dan berkarakter. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, tetap ikuti aturan dan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti memakai masker ketika bepergian, menjaga jarak aman minimal 1 meter, dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Anak-anak kelas 5, hari ini belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. Simak materi berikut ini. Ingatkah kalian, di kelas 4 kita sudah pernah membahas mengenai ide pokok dan kalimat penjelas. Kita ingat sekali lagi ya, pengertian ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan suatu paragraf. Fungsi dari ide pokok yaitu menjadi dasar pengembangan paragraf. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Kedua, menentukan inti paragraf tersebut. Nah, inti paragraf inilah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Ide pokok bisa berada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Jika ide pokok terletak di awal paragraf, maka berarti berada pada kalimat pertama. Jika ide pokok berada di akhir paragraf, artinya ada di kalimat terakhir. Berdasarkan ide pokoknya, paragraf dibedakan menjadi dua, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf. Untuk lebih mudah mengingatnya, perhatikan kata pertama dari kata deduktif, yaitu ada kata de, artinya depan. Deduktif sama dengan depan. Mudah bukan untuk mengingatnya? Lalu, paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Lanjut ke contoh. Temukan ide pokok dan kalimat pengembang paragraf berikut ini. Mari kita baca bersama-sama. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Pada paragraf tersebut, ide pokok setelah kita baca dengan seksama satu persatu kalimat pada paragraf, kalimat pertama yang berada di awal paragraf inilah ide pokok paragraf yang menjadi dasar pengembangan
paragraf. Di sini kita tandai dengan garis berwarna biru. Inilah ide pokoknya. Kita baca bersama-sama ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu kalimat pengembang kita tandai dengan garis berwarna pink atau merah muda. Kita baca bersama-sama ya. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Ide pokok sebagai dasar pengembangan suatu paragraf mengandung suatu kalimat yang dikembangkan menjadi satu paragraf secara utuh. Di sini ide pokok membahas salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya juga harus mengenai ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Lah ini kalimat pengembangnya dijabarkan tentang pengertian dari gerak. Antara ide pokok dan kalimat pengembang itu saling terpadu atau berkesinambungan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan. Jadi dalam membuat kalimat pengembang harus ada hubungannya dengan ide pokok. Nah, perhatikan paragraf tadi. Paragraf tadi, ide pokoknya terletak di awal paragraf sehingga disebut dengan paragraf deduktif. Kita lalu belajar mengenai cara mengembangkan ide pokok. Ide pokok dapat dikembangkan menjadi sebuah paragraf dengan cara diberikan kalimat pengembang. Cara mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. 1. Tentukan ide pokok. 2. Tentukan kalimat pengembang. Kalimat pengembang yang digunakan harus memenuhi syarat, yaitu kalimat-kalimat yang digunakan harus berkaitan dengan ide pokok dan membentuk kesatuan yang padu dalam paragraf. Setelah ditulis kalimat pengembang 1, kalimat pengembang 2, 3, dan seterusnya, maka kita baca sekali lagi paragraf yang telah tersusun. Apabila dirasa sudah menjadi satu paragraf yang padu, maka kita tulis menjadi sebuah paragraf. Ide pokok bisa berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Contohnya, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Terdapat ide pokok yaitu organ gerak terdiri atas 2 macam. Berdasarkan ide pokok, kita buat kalimat pengembang yang berhubungan dengan ide pokok. Karena ide pokok menjelaskan tentang organ gerak, maka kalimat pengembang yang bisa dibuat adalah 1. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. 2. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. 3. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Maka kita baca sekali lagi apakah sudah menjadi satu kesatuan yang padu. Jika sudah, kita tulis menjadi satu paragraf. Ide pokok ditulis di awal paragraf seperti ini. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot.
Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Inilah paragraf yang sudah dibentuk dari ide pokok dan kalimat pengembang. Lalu, di dalam buku tematik juga terdapat gambar cerita atau cerita bergambar. Kita amati gambar-gambar berikut. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 saling berkesinambungan membentuk sebuah cerita. Ini yang disebut dengan cerita bergambar. Dari gambar 1, kita dapat membaca teks, yaitu Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Nah, ini gambar menunjukkan atau mengilustrasikan bacaan tersebut. Ketika kita melihat gambar tersebut, kita tahu bahwa bacaan atau ceritanya seperti itu. Yang kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Ini gambarnya juga. Ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Gambar keempat, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Inilah yang disebut dengan cerita bergambar atau gambar cerita. Nah, gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya, gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Gambar tangan maksudnya adalah gambar hasil karya menggambar secara manual menggunakan alat gerak tangan. Adapun ragam gambar ilustrasi yaitu A. Cergam atau cerita bergambar. Kemudian ada komik, ada pamflet, ada cover, ada kartun, dan karikatur. Pasti kalian sering kan melihat kartun? Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuannya adalah untuk memperjelas, untuk memperindah dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa manusia. Maksudnya yang digambar itu boleh manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Selain itu juga bisa berupa benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar harus sesuai dengan isi atau bacaan. Jadi antara gambar ilustrasi dengan bacaan saling
melengkapi. Bagaimana langkah-langkah membuat gambar ilustrasi? Yang pertama, membuat gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan atau teks. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. 2. Sketsa. Kita ingat bahwa pengertian sketsa adalah rancangan. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Seperti gambar ilustrasi yang telah kita bahas. Ada Pak Rudi, ada Edo, dan kelinci. Dalam menggambar gambar ilustrasi, perhatikan perbandingan ukuran. Manusia pasti lebih besar daripada kelinci, jadi harus proporsional. 3 adalah pewarnaan. Pewarnaan dilakukan dengan 2 cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Memberi warna sesuai dengan aslinya, misalnya memberi warna kelinci dengan warna putih atau keabu-abuan. Memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri, contohnya memberikan warna kelinci dengan warna ungu atau pink. Media untuk menggambar ada media alas dan gambar. Media alas merupakan media atau tempat. Media itu tempat untuk menuangkan gambar atau untuk menggambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Menggambar pada kanvas menggunakan bahan yang berbeda ketika menggambar di kaca. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Pada dasarnya, gambar yang dibuat dalam komputer pasti lebih awet. Media perwarna dapat menggunakan pensil warna atau cat air. Pensil warna jenis ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali, seperti gambar. Cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu harus dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada 2 macam cat air, yakni yang transparan dan tidak transparan. Biasanya cat air seperti ini dicampur dengan air. Tempat mencampur air namanya adalah palet. Lalu media untuk menuangkan gambar tadi dapat berupa kanvas dengan menggunakan kuas. Contoh langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama adalah menentukan tema gambar. Kita perhatikan di buku tematik telah ditentukan tema gambar, yaitu hewan kesayanganku. Itu temanya.
Dari tema tersebut, kita memilih hewan kesayangan kalian itu apa? Kebetulan hewan kesayangannya misalnya kucing. Maka ditentukan gagasan atau teksnya, kita tulis. Kita tentukan ide pokoknya, yaitu Manis adalah kucing kesayanganku. Itu ide pokoknya. Namanya kucingnya namanya Manis. Kita jadikan ide pokok. Lalu kalimat pengembangnya, Manis selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Manis, si putih manis, sangat manja denganku. Aku sangat senang memeluknya. Berdasarkan bacaan yang telah kita buat, mulai dari sini sampai sini, kita lalu menggambar gambar ilustrasinya dengan cara ini. Membuat gambar dengan menggambar sketsa dan mewarnai. Gambar ilustrasi yang dibuat itu harus mewakili bacaan yang telah dibuat. Tadi disebutkan manis si putih manis. Nah, ini warna dari gambar kucingnya juga putih, sudah sesuai. Terus aku sangat senang memeluknya. Jadi digambarkan aku sedang memeluk seekor kucing. Karena sangat senang, di sini digambar dengan bibir yang sedang tersenyum. Inilah contoh cara membuat gambar ilustrasi. Bisa digambar menggunakan tangan atau menggunakan komputer jika mempunyai kemampuan di bidang komputer. Corak gambar cerita ilustrasi ada bermacam-macam. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai, karya Raden Saleh berikut ini. Kita perhatikan ciri dari corak realis adalah sama seperti keadaannya. Jadi seolah-olah seperti nyata, real, nyata. Karikatur yang kedua. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Kita lihat contoh berikut ini. Gambar ini merupakan karikatur. Cirinya biasanya kepala dibuat lebih besar untuk melebih-lebihkan atau mengubah objek aslinya sehingga tidak tampak seperti nyata. Seperti ini. Mengandung kritikan seperti gak butuh narkoba, main bas aja. Nah, itu artinya kita diajak untuk tidak menggunakan narkoba, tetapi melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti main bas atau gitar seperti ini. Yang ketiga adalah kartun. Pasti semua anak senang melihat kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor sehingga bersifat lucu. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Pasti kita sering menjumpainya, bukan? 4. Ya, yang terakhir, corak dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Kita lihat contoh. Ada 3 contoh. Ini ada gambar bunga yang telah diubah
objek aslinya, tetapi tidak menghilangkan ciri-ciri khasnya seperti bunga. Ini namanya dekoratif. Kita amati berbeda dengan realis. Kita pelajari apa itu pengertian gerak. Gerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Lihat contoh pada gambar. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manusia dan hewan memiliki organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak manusia ada 2, yaitu tulang dan otot. Kerjasama antara tulang dan otot akan membentuk sistem gerak sehingga manusia dan hewan dapat bergerak. Kita ulangi bahwa manusia memiliki 2 organ gerak, yaitu tulang dan otot. Apabila keduanya bekerja sama, akan membentuk sebuah sistem gerak sehingga manusia dapat bergerak. Tulang adalah alat gerak pasif. Mengapa demikian? Karena tulang tidak dapat bergerak sendiri tanpa bantuan otot sebagai alat gerak aktif. Jadi, alat gerak dibedakan menjadi 2, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif adalah tulang, sedangkan alat gerak aktif adalah otot. Apa fungsi tulang? Yang pertama adalah tempat melekatnya otot. Otot melekat pada tulang. 2. Melindungi organ dalam seperti paru-paru, otak, hati, dan jantung. 3. Tempat pembentukan sel darah merah. Yang keempat, membentuk rangka tubuh manusia dan hewan. Rangka tubuh manusia terdiri dari tulang-tulang. Tulang-tulang dari ujung kepala atau tulang tengkorak sampai ujung kaki, yaitu tulang ruas jari kaki. Jika disusun sedemikian rupa disebut dengan rangka tubuh. Perhatikan gambar rangka berikut ini. Kelainan pada tulang, beberapa di antaranya adalah fraktura atau patah tulang, fisura atau retak tulang. Kedua, kelainan pada tulang ini biasanya terjadi karena kecelakaan. Ketiga adalah osteoporosis atau pengeroposan tulang. Lihat gambar tulang yang sehat dan tulang yang keropos. Keempat adalah kifosis, yaitu kelainan tulang belakang yang melengkung ke belakang. Lordosis, tulang belakang melengkung ke depan, dari belakang ke depan. Skoliosis, yaitu kelainan tulang belakang melengkung ke samping
kanan atau kiri. Kifosis, lordosis, skoliosis ini biasanya terjadi karena kebiasaan duduk yang salah. Maka dari itu, mulai sekarang perbaikilah cara duduk yang benar, yaitu harus tegak, tidak membungkuk atau melengkung ke samping kanan ataupun ke kiri. Bagaimana cara menjaga dan merawat organ gerak tulang? Yang pertama, menerapkan posisi duduk yang benar. Kedua, mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kalsium. Ketiga, berolahraga secara teratur dan tidak berlebihan. 4. Konsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari karena sinar matahari banyak mengandung vitamin D yang baik untuk tulang. Kelima, membatasi konsumsi makanan yang memicu asam urat karena akan membebani kinerja tulang pada manusia. Lalu kita bahas yang selanjutnya, yaitu otot. Otot adalah alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak dengan sendirinya. Karena merupakan alat gerak aktif, otot dapat menggerakkan tulang. Jadi ketika tangan kalian bisa bergerak, itu karena ada otot yang menggerakkan tulang lengan kalian. Nah, fungsi otot yaitu beberapa di antaranya: 1. Menggerakkan tulang sehingga kalian dapat bergerak. 2. Mempertahankan postur atau posisi tubuh sehingga dapat duduk saat dapat berdiri, mengatur saluran dalam sistem tubuh, serta mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti otot yang terletak di tengah-tengah otot dan serabut otot. Inti sel otot terdapat pada serat-serat otot. Nah, serabut otot ini apabila berkumpul, dia akan membentuk sebuah otot atau daging. Nah, daging itu sebenarnya adalah otot. Macam-macam otot, ada otot polos, otot lurik, otot jantung. Perhatikan ketiga gambar tersebut. Otot polos bentuknya gelondong. Inti sel satu di tengah, terletak di organ dalam seperti hati, lambung, dan sebagainya. Bekerja tidak sadar, artinya dapat bekerja secara sendiri. Otot lurik bentuknya silindris atau silinder. Inti sel banyak tetapi berada di tepi. Melekat pada rangka. Ini melekat pada tulang, bekerja secara sadar. Yang ketiga adalah otot jantung. Sesuai namanya, berada pada bagian organ jantung, berbentuk silindris dan bercabang. Inti sel satu berada di tengah, terletak di jantung, bekerja tidak sadar. Cara menjaga otot manusia: yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. 2. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas. 3. Lakukan latihan fisik secara rutin. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. 5.
mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk otot. Nah, tadi mempelajari organ gerak pada manusia. Sekarang kita bahas organ gerak pada hewan. Hewan dibedakan menjadi dua. Ada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Hewan avertebrata tidak bertulang belakang. Contohnya hewan vertebrata adalah sapi, kambing, katak, kelinci, dan ikan. Hewan vertebrata atau tidak bertulang belakang contohnya adalah kupu-kupu, belalang, cacing, dan siput. Kita bahas satu-satu ya. Sekarang kita bahas organ gerak hewan vertebrata atau bertulang belakang. Sapi dan kambing memiliki 4 kaki. Dia bergerak menggunakan keempat kakinya. Kelinci bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Katak bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang juga untuk melompat. Kakinya berselaput untuk berenang. Ikan atau Pisces bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Ini sirip dan ini ekor. Ular atau reptil bergerak dengan cara melata menggunakan tubuhnya yang berruas-ruas dan lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Organ gerak pada burung yaitu sayap. Tulang burung kuat tetapi ringan sehingga burung dapat terbang. Anggota gerak hewan vertebrata biasanya terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Rangkanya terdiri dari rangka aksial, rangka pektoral atau rangka dada, rangka pelvik atau rangka panggul. Ikan bergerak dengan cara yang berbeda karena dia hidup di air. Tubuh ikan berbentuk rudal. Ikan memiliki sirip kiri dan kanan yang berada di samping badan, sirip tengah yang berada di atas ikan, dan sirip ekor. Sirip kiri dan kanan serta ekornya apabila digunakan secara bersamaan akan mendorong ikan berenang cepat seperti ikan barakuda. Seperti ini. Ikan yang menggunakan sirip tengah dan sirip pasangan kiri kanan akan berenang lambat seperti ikan badut yang berada di terumbu karang. Nah, begitu tadi organ gerak hewan hewan vertebrata. Sekarang kita bahas hewan avertebrata. Organ gerak hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang contohnya kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya yang tipis tetapi menempel kuat di tubuhnya. 2. Belalang bergerak menggunakan sayap untuk terbang dan kaki untuk melompat. 3. Cacing bergerak menggunakan otot yang berada di bawah kulitnya
yang berguna untuk melenturkan segmen sehingga bergerak seperti gelombang. 4. Ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Selanjutnya, siput atau moluska bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkannya berjalan. Siput, ubur-ubur, kupu-kupu, belalang dan cacing tidak memiliki tulang belakang. Organ gerak pada manusia dan hewan itu fungsinya banyak. Ada yang untuk berjalan seperti sapi, kambing, itu untuk berjalan. Manusia juga berlari seperti organ gerak macan yang dapat berlari, melompat yaitu kegiatan meloncat tetapi berada di tempat yang sama. Atau kemudian ada meloncat, yaitu gerakan meloncat dari satu titik ke titik yang lain seperti ini. Kemudian ada gerakan memegang seperti kera yang dapat memegang makanannya, atau manusia juga bisa memegang. Menggali suatu lubang di tanah seperti ayam. Memanjat, contohnya ada koala yang bisa memanjat. Manusia juga bisa memanjat. Berenang, manusia juga bisa berenang, ikan bisa berenang, dan lain sebagainya. Itulah fungsi organ gerak pada manusia. Hewan dan manusia memiliki organ gerak, yaitu tulang dan otot. Apabila kedua organ gerak ini bekerja sama, akan membentuk sistem gerak, sehingga manusia dan hewan dapat bergerak dan melakukan perpindahan tempat. Perpindahan tempat atau bergerak dapat dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, tahukah kalian bahwa burung bangau adalah hewan yang suka berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya tergantung kondisi geografis wilayah tertentu. Dia akan mencari makan di tempat yang memiliki makanan, seperti di sawah. Dia akan berpindah-pindah tempat dari suatu wilayah persawahan ke wilayah persawahan yang lainnya. Nah, itu contoh sedikit dari hewan yang berpindah tempat. Setiap tempat memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung pada kondisi geografisnya. Hewan biasanya akan berpindah tempat tergantung kondisi geografis wilayah yang sesuai. Contohnya, di pegunungan atau di gunung itu terdapat banyak hutan. Di hutan merupakan tempat tinggal berbagai jenis hewan seperti kera dan harimau. Namun, apabila gunung akan meletus, maka suasana gunung akan menjadi panas dan tidak nyaman sebagai tempat tinggal. Maka, bisa jadi kera dan harimau tersebut dapat turun dari gunung. Karena hutan bukan lagi tempat yang nyaman, dia akan mencari tempat yang nyaman yang sesuai dengan kondisi geografis yang sesuai untuk tempat tinggal hewan kera dan harimau tersebut. Nah, berbeda dengan manusia. Manusia tinggal di suatu tempat tertentu yang sesuai dengan kondisi geografis wilayahnya. Kita, manusia Indonesia, bangsa Indonesia, tinggal di negara Indonesia.
Nah, di manakah tempat tinggalmu? Nah, kita bisa melihat di mana tempat tinggal kita dengan melihat denah. Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau suatu tempat. Denah meliputi wilayah yang kecil, contohnya denah rumah, denah tempat tinggal RT, dan denah tempat tinggal di sekitar kita, misalnya seperti itu. Sedangkan gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah itu disebut peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Skala itu merupakan perbandingan ukuran di gambar atau di peta dengan ukuran yang sebenarnya di wilayah kalian. Nah, perhatikan gambar peta berikut ini. Ini merupakan peta kondisi geografis Indonesia. Perhatikan dengan baik peta Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau. Indonesia terdiri dari Sabang sampai Merauke. Wilayah Indonesia sangat luas. Sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah perairan, dan sepertiganya adalah wilayah daratan. Pulau-pulau yang ada di Indonesia disatukan atau dipersatukan oleh laut. Ada pulau-pulau besar yang ada di Indonesia seperti Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan tidak lupa adalah Pulau Nusa Tenggara. Ini merupakan beberapa contoh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Pulau yang terkenal adalah Pulau Jawa dan Sumatera serta Kalimantan. Setiap daerah yang ada di Indonesia mempunyai kondisi geografis yang berbeda-beda. Misalnya, kondisi geografis di Papua itu berbeda dengan kondisi geografis di Jawa. Bahkan, kondisi geografis di Jawa itu berbeda dengan di Pulau Kalimantan. Perbedaan-perbedaan inilah yang menjadikan Indonesia itu menjadi kaya. Kaya akan perbedaan dan kaya akan keadaan geografis wilayah Indonesia. Untuk lebih lanjut mengenai kondisi geografis wilayah Indonesia, kita simak slide berikutnya. Kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Indonesia disebut negara maritim karena 2/3 wilayahnya terdiri dari wilayah lautan. Sedangkan disebut negara kepulauan karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Ribuan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tersebut disatukan oleh laut. Keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam dan bervariasi, mulai dari laut, pantai, dataran rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Selain itu, juga sangat bervariasi. Keadaan alamnya mulai dari yang curah hujannya rendah hingga curah hujannya sangat tinggi. Nah, perhatikan peta Pulau Jawa berikut ini. Ini adalah pulau yang kita tinggali. Nah, luas wilayah Pulau Jawa itu sekitar 126.700 km persegi. Batas wilayahnya ada batas wilayah darat dan batas wilayah laut. Batas wilayah darat yaitu bagian barat ada Pulau Sumatera, di bagian timur ada Pulau Bali, di bagian utara ada Pulau Kalimantan, dan di bagian selatan ada Pulau Natal. Sedangkan wilayah lautnya dibatasi oleh Selat Sunda di bagian barat, Selat Bali di bagian timur, Laut Jawa di bagian utara, dan Samudra Hindia di bagian
selatan. Nah, keadaan alamnya ada berbeda-beda. Ada pantai, dataran rendah, dan juga ada gunung. Pantai yang terkenal di Indonesia, di Pulau Jawa adalah Pantai Parangtritis, Pantai Klayar, Pantai Indrayanti, Pantai Tanjung Lesung, dan lain-lain. Apakah kalian pernah mengunjungi pantai-pantai tersebut atau mendengar pantai-pantai tersebut? Kemudian nama dataran rendah. Ada dataran rendah Kota Madiun yang berada di Kota Madiun. Nah, Kota Madiun termasuk dataran rendah loh. Kemudian ada dataran rendah Semarang. Nama-nama gunung yang terkenal seperti Gunung Bromo, Gunung Merapi, Gunung Lawu, Gunung Wilis, Gunung Arjuna, dan lain-lain. Ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia. Pulau Sumatera memiliki wilayah perairan sehingga banyak terdapat daerah rawa. Di wilayah timur terdapat banyak sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Batanghari, Sungai Asahan, Sungai Indragiri, dan lain-lain. Adapun wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Di Sumatera juga banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Gunung Talang, Gunung Sinabung, dan lain-lain. Pulau Kalimantan. Nah, wilayah Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon dan kayu-kayu yang besar. Nah, Pulau Kalimantan terkenal dengan hutannya yang sangat luas. Di Kalimantan bagian selatan terdiri atas dataran rendah, pantai, rawa, perbukitan, dan pegunungan. Di bagian tengah terdapat Pegunungan Maratus yang membujur dari utara hingga selatan. Di bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang. Di bagian barat, dataran rendah yang terdiri atas rawa monoton, rawa banjir, rawa pasang surut, dan daerah aluvial. Pada daerah ini ditumbuhi hutan bakau, hutan rawa, dan lahan dengan berbagai jenis rawanya. Itu Pulau Kalimantan. Sekarang Pulau Sulawesi. Wilayah ini merupakan daerah yang terjal dan berbukit-bukit, sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek karena terbatasi oleh bukit-bukit tersebut. Ini di Sulawesi banyak terdapat palung laut dan basin, sehingga basin-basin tersebut membentuk seperti Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Jika kalian pernah mendengar nama-nama laut di atas ya. Di Sulawesi terdapat 41 gunung. Wah, banyak sekali gunungnya. Sebagian besar wilayah Sulawesi merupakan daerah vulkanik ya. Kalau daerah vulkanik memang banyak terdapat pegunungan. Kemudian ada Pulau Papua, pulau yang terletak di ujung timur, pulau terbesar di ujung timur Indonesia. Pulau Papua adalah pulau yang terletak di utara Australia. Australia merupakan sebuah benua dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia.
dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan yang tinggi. Bahkan puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua loh, yakni ada puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi oleh salju. Nah, ini merupakan salah satu kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kemudian ada Pulau Nusa Tenggara di timur Pulau Bali. Keadaan geografis Nusa Tenggara Barat dan Timur berbukit-bukit dengan daratan tersebar secara sporadik pada gugusan yang sempit. Pada pulau yang dominan, permukaannya berbukit dan bergunung-gunung. Diapit daratan tinggi atau perbukitan dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Dengan kondisi yang demikian, lahan untuk pertanian sangat terbatas, baik pertanian basah maupun kering. Ya, itu kondisi geografis atau kondisi alam di Pulau Nusa Tenggara. Kondisi geografis wilayah Indonesia adalah kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa air perairan. Jadi ada 2/3 wilayah berupa perairan dan 1/3-nya berupa daratan. Jadi luas mana? Ya, pasti luas lautan. Maka dari itu disebut dengan negara maritim. Nah, bentang alam Indonesia itu sangat lengkap dan bervariasi. Apa saja bentang alam yang ada di Indonesia? Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, kita perhatikan bentang alam yang ada di Indonesia. Di sini ada pantai. Kemudian ada dataran rendah. Kemudian ada lembah. Ada padang rumput. Ada rawa. Dan ada sungai. Kita perhatikan 6 bentang alam yang disebutkan pada slide berikut. Kemudian ada juga hutan, dataran tinggi, gunung, pegunungan, bukit, dan perbukitan. Banyak sekali bukan bentang alam yang ada di Indonesia? Nah, di Indonesia juga banyak terdapat gunung berapi, danau, dan sungai, baik sungai besar maupun kecil, sungai panjang ataupun pendek. Kita perhatikan gambar, ini merupakan ilustrasi dari gunung berapi yang sedang mengeluarkan abu vulkanik. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya memiliki karakteristik kondisi geografis yang berbeda-beda. Demikian pula dengan hasil alamnya. Nah, hasil alam bisa berupa bahan tambang. Kita lihat dari setiap daerah memiliki potensi alam atau hasil alam yang berbeda-beda. Posisi Indonesia berdasarkan jumlah penduduk di dunia, Indonesia menduduki peringkat keempat, yaitu dengan jumlah penduduk sekitar 265 juta jiwa. Di peringkat pertama ada Cina dengan 1,4 miliar jiwa. Kedua ada India dengan 1,33 miliar jiwa. Amerika Serikat 328 juta jiwa.
Kemudian tadi Indonesia 265 juta jiwa, dan peringkat kelima ada Brazil 209 juta jiwa. Dari 260 juta jiwa tersebut tersebar di seluruh pulau yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Nah, karena tersebar di berbagai pulau yang terpisah dengan lautan yang sangat luas, maka untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu perlu dasar negara, yaitu Pancasila. Setiap warga negara Indonesia wajib berperilaku dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yaitu merupakan digunakan sebagai dasar dalam bertindak dan berperilaku pada kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila, sila pertama dilambangkan dengan bintang, sila kedua adalah rantai, sila ketiga adalah pohon beringin, sila keempat adalah kepala banteng, dan sila kelima adalah padi dan kapas. Setiap simbol pada sila-sila tersebut memiliki arti yang berbeda-beda. Kita sudah mempelajarinya di kelas 4. Nah, kita bahas nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam setiap sila pada Pancasila. Yang pertama adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu nilai beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Menghormati orang dengan agama lain yang berbeda. Ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah mengakui persamaan derajat dan kedudukan antara manusia satu dengan yang lainnya. 2. Rasa mencintai antara sesama manusia. 3. Rasa toleransi kepada perbedaan dan orang lain. 4. Menegakkan kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, nilai yang terkandung dalam nilai sila persatuan Indonesia adalah yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Menerapkan sikap cinta tanah air dan rela berkorban. 3. Gotong royong antara sesama warga Indonesia. 4. Menjaga kerukunan di masyarakat, baik itu di lingkungan keluarga, tetangga, di sekolah maupun di masyarakat secara luas. Nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah 1. Mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan setiap persoalan bersama dengan semangat kekeluargaan. Kedua, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sedangkan yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah selalu bekerja keras, menghargai hasil kerja keras orang lain, adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, menolong dan menghargai orang lain, serta hemat dan bergaya hidup sederhana, tidak merugikan kepentingan umum. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pada Pancasila, mulai dari sila pertama hingga kelima. Setiap warga Indonesia wajib berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut, karena Pancasila merupakan identitas dan dasar negara. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut, maka persatuan dan kesatuan Indonesia dapat dijaga dengan baik. Nah, mari kita perhatikan
sikap-sikap perilaku yang berada pada tabel. Lalu, sesuai dengan sila keberapakah sikap atau perilaku tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Ada sikap gotong royong. Nah, tadi kita sudah membacanya, sudah membahasnya di sila keberapa ya? Nah, sikap gotong royong itu mencerminkan sila ke-3. Sedangkan nomor 2 adalah sikap rajin beribadah. Rajin beribadah mencerminkan Pancasila sila ke-1. Nomor 3, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Ada kata musyawarah, berarti menunjukkan sila ke-4. Nomor 4, tidak membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin. Berarti bersikap adil sesuai dengan Pancasila sila ke-2. Kelima adalah memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum, karena orang tua lebih membutuhkan daripada kita yang masih muda. Sesuai sila keberapa ya? Ya, sila ke-5. Itulah contoh penerapan sila-sila pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Mari kita amati dan kita perbaiki perilaku kita sehingga sesuai dengan sila-sila pada Pancasila. Demikian materi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum